Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, happy, dan semangat. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Teman-teman kami, teman kita, dan dia salah satu orang tua baptis dari salah satu anak kita. Nah, penasaran kan? Atau mungkin udah ada yang tahu tapi penasaran mau ngomongin apa? Langsung aja ya. Halo Don. Dan Halo Pus, halo Ca, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih kita. Luar biasa. beneran udah lama, padahal sekota. Iya, kita lucu ya, kita sering ketemu terus tau-tau gak pernah ketemu. Saya ketemu sering lagi gitu. Iya. Kalau kamu Tapi nggak selalu nganterin bertemu dalam anak, doa. iya. Kalau kamu nggak nganterin anak, kita jadi nggak ketemu. Iya, betul. Karena Kamis aku biasanya ke kantor. Iya. Anyway, Thank you by the way. Thank you udah diundang. iya, sama-sama. Thank you udah bersedia. Don, perkenalkan diri dong. Yap. Ini teman-teman kita yang mendengarkan podcast kan nggak semuanya udah kenal kamu gitu. Iya. Ya, silakan. Oke, Shalom teman-teman. Nama saya Doni Ferdian. Saya adalah seorang ayah dan seorang suami. Anak saya 2, dan dua-duanya itu bapak dan ibu baptisnya ya Puspa dan Eca ini. Dan saya aslinya kelihatan lah dari logat saya dari Klaten, Jawa Tengah, lama tinggal di Jogja, dan sejak tahun 2008 menetap di Sydney, Australia. Cukup dekat jarak rumahnya dengan rumah Puspa dan Eca. Kira-kira itu sih yang bisa kenalin di tingkat yang paling basic ya. Terlalu complicated. Kerjaan dong, kerjanya apa, terus kegiatannya apa gitu Dan. Ya, kerjaan aku seorang desain consultant, atau lebih gampangnya aku adalah seorang desainer. Aku udah menggeluti bidang desain ini sejak tahun 99 ya. Oh, Jadi oke. sejak aku di Jogja, aku udah jadi desainer. Ya puji Tuhan sih, aku diberi talenta yang ada beberapa dari Tuhan, dan aku bisa memanfaatkan itu sebagai sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Tapi selain desain, aku juga diberikan talenta Tuhan untuk menulis dan bernyanyi, membuat lagu, dan main musik. Dan sebetulnya aku berusaha untuk tidak melibatkan dua talenta ini ke dalam untuk mencari uang gitu. Cuman pada akhirnya ya, terutama yang soal menyanyi dan main musik ya, belakangan ini, dan tahun-tahun belakangan ini, puji Tuhan juga ada beberapa yang manggil aku untuk nyanyi di acara-acara kayak misalnya nikahan, kemudian um, ulang tahun juga, bahkan funeral atau apa namanya, apa sih namanya, layatan ya kalau bahasa Indonesianya gitu. Pemakaman. Itu perkabungan juga. Aku di-invite buat nyanyi di situ. Itu kegiatanku sehari-hari gitu. Dan kita juga kenal kamu sebagai pemblogger ya istilahnya ya. Sebagai blogger yang Blogger. ya yang sangat aktif ya Dan. Zaman blogger. Iya. Zaman blogger masih hot-hotnya ya Don ya, kamu udah super blogger. Iya sih, aku dari tahun 2002 ngeblog. Makanya apa ya, orang kemudian media di Indonesia beberapa itu memanggilku sebagai super blogger Indonesia. Karena emang aku kayak nggak punya kehabisan ide dan tenaga untuk terus-menerus menulis di blog ya. Bahkan sampai sekarang juga aku masih ngeblog di superblogger.id, meskipun sudah tidak se-frequent atau tidak sesering waktu dulu, karena aku sekarang juga
fokus ke Instagram juga di kadang di Facebook juga gitu. Tapi ya aku emang dikenal sebagai seorang blogger gitu sampai sekarang. Emang hobi nulis itu dari muda, dari kecil gitu? Iya, jadi aku bersyukur banget ya. Aku tuh dibesarkan di keluarga dan eyang putriku sekarang juga masih hidup, umurnya udah 94 tahun. Wow. Eyang putri itu ibu dari mamaku. Mm. Beliau itu waktu masih muda itu bekerja menjadi seorang editor di penerbit namanya Intan Pariwara di Oh, I know that. Klaten. Yeah. Iya. Yeah. Jadi dia editor buku di sana dan aku sejak kelas 1 SD itu udah diajarin untuk menulis gitu. Jadi eyangku itu dia seorang pendoa yang hebat. Dia seorang devosan Maria yang hebat dan dia selalu bilang bahwa kamu bisa menulis apa yang pengen kamu tulis. Jadi sejak aku SD itu emang udah di-encourage buat menulis ya. Jadi kayak menulis tentang cerpen, nulis tentang apapun gitu. Dan dari situ berkelanjutan gitu. Dari SD, SMP, SMA, setiap kali ada pelajaran bahasa Indonesia kan kalau ujian kan mengarang kan satu Iya. itu selalu aku jadi hal yang paling aku tunggu-tunggu gitu. Makanya darah menulis itu emang udah dari kecil sih sebetulnya gitu. Iya. Dan sepanjang aku kenal kamu, ya emang aku kenal kamu sebagai blogger dan juga content creator gitu ya. Tapi belakangan ini kan kamu mulai juga menciptakan lagu dan mungkin itu yang hari ini aku dan Puspa tertarik gitu untuk dengar ceritamu gitu ya. Gimana sih perjalananmu itu sampai sekarang menulis lagu-lagu rohani ya. Lagumu tuh selalu tentang iman gitu dan kekatolikan gitu ya. Boleh nggak sharing? Iya, jadi gini sih. Jadi selain menulis, aku juga di-encourage untuk bernyanyi dari kecil juga tuh. Jadi dari kecil itu guruku bilang suara kamu bagus. Nah, kalian kan tahu aku kan kadang suaranya over PD. Jadi suaraku bagus, jadi aku nyanyi terus. Nah, itu berkelanjutan ya. Waktu aku SD ikut lomba-lomba nyanyi menang, waktu SMP juga lomba-lomba nyanyi menang. SMA aku berhenti bernyanyi dan kemudian karena aku lebih fokus main musik, lebih suka main gitar, main bass gitu kan. Baru aku bernyanyi lagi itu setelah aku hidup baru. Jadi di Tumpang waktu aku pertama kali ketemu Puspa juga waktu itu adalah saat dimana kayaknya aku cocok di sini di gerakan karismatik karena aku bisa kembali bernyanyi dan dari situ aku bernyanyi lagi. Nah, aku bikin lagu itu sebetulnya yang membuka itu adalah ketika aku itu akrab dengan seorang musisi, seorang seniman pada waktu aku masih di Indonesia itu termasuk hitungannya seniman besar, namanya Mas Sawung Jabo. Mas Sawung Jabo itu adalah vokalis dan pengarang lagu untuk grup band yang namanya Kantata Takwa dan Suami. Di sana ada Iwan Fals waktu itu. Kalau kalian tahu lagu Bento dan Bongkar, itu adalah ciptaan beliau juga salah satunya. Nah, aku akrab dengan beliau di Sydney. Kita sering workshop musik tahun 2018, 2017-an di situ. Dan di situ aku tuh kayak diberikan sebuah motivasi oleh beliau bahwa bermusik itu jangan bicara tentang jelek atau bagusnya, tapi bicara tentang kamu harus jujur bahwa kamu itu bisa berkarya. Maksudnya jujur itu adalah, ya kamu jangan takut. Kalau kamu bisa nulis seperti ini, kamu bisa nyanyi fals seperti ini, ya jangan takut juga gitu. Nah, dari situ kemudian aku mulai berani menuliskan lagu-lagu. Awalnya lagu-lagu yang sifatnya sosial, kayak kritik sosial tentang aku mengamati seorang Katolik juga namanya Ibu Maria Sumarsih. Beliau adalah orang yang anaknya itu terbunuh di peristiwa Reformasi 98 dan aku mengobservasi dia sebagai orang yang setiap hari Kamis dia selalu berdemonstrasi di depan Istana Negara di Jakarta. Nah, kemudian aku membayangkan beliau dan lahirlah lagu tentang beliau. Dan dari situ kemudian aku tertarik untuk selalu membuat lagu. Pertanyaan Eca bisa aku jawab dengan secara panjang, tapi secara singkatnya adalah pada akhirnya aku melihat lagu itu sebagai apa ya, sebagai
sebagai wujud dari apa yang aku pikirkan, seperti halnya aku menulis gitu. Jadi ketika aku menulis blog itu kan aku selalu berpikir tentang ini, aku harus menuliskan, aku harus mempublikasikan. Dan sama ketika aku berpikir ingin memberikan nada terhadap lirik yang aku tulis, maka aku membuat lagu. Jadi sebetulnya ada flow atau ada pola kerja yang hampir sama, yaitu berpikir kreatif, punya ide dan menuangkannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lagu. Kayak gitu sih. Jadi ya aku melihat aku bisa memanfaatkan cara yang sama untuk memproduksi something gitu. Jadi menuangkan pikiran lewat lagu Betul, kan. Terus betul. apa? Mana yang lahir duluan? Tulisannya, liriknya atau lagunya? Biasanya aku lahir dari lirik dari lagunya dulu. Jadi aku kayak apa namanya, kayak humming gitu, kayak bersenandung gitu kan, gitu. Cuman ada beberapa lagu yang unik sih, yang lahirnya itu justru dari liriknya dulu. Seperti misalnya kayak aku pernah bikin lagu judulnya Salam Maria. Eh, itu aku ingat banget, itu aku bikin lagu itu nggak nyampe 10 menit. Karena itu aku sambil nunggu traffic light di city itu jadi hijau waktu aku nunggu. Jadi kayak salam, salam Maria. Dan akhirnya jadi lagu itu. Jadi kadang-kadang tergantung dari mana Nggak tentu ya. yang lebih dulu. Iya, tapi aku bukan tipikal orang yang istilahnya nunggu wangsit gitu ya. Aku enggak sih. Ya, maksudnya, aku nggak bikin lagu lah. Kenapa? Karena nggak ada wangsit. Enggak, tapi aku selalu jadi orang yang aku ambil gitar, aku cari nada deh gitu. Dan kemudian secara pelan-pelan itu akan ditambahkan gitu. Istilahnya sekarang nemu refrainnya, besok nemu verse-nya, terus baru kemudian nulis teksnya. Dan nulis teks itu nggak langsung jadi, tapi berkali-kali, bahkan sampai ketika aku take vokal gitu, kok kayaknya kurang cocok ya, diganti lagi gitu. Jadi proses kreatif itu yang kadang nggak bisa disangka mana yang keluar lebih dulu, Bos. Gitu. Wangsit apa sih, Dan? Wangsit itu kalau orang bilang dulu nunggu ide jatuh dari langit, itu misalnya wangsit ya. Inspirasi. Tapi kalau ya inspirasi, tapi kan orang-orang tuh kan beberapa orang menganggap wangsit itu kayak, nah jatuh ke aku, maka aku memanfaatkan itu. Tapi kalau aku pada akhirnya, ya inspirasi itu bisa kita petik dari mana aja, terutama karena ketika kita berusaha untuk menggali apa yang kita dapat ya dalam hidup kita, permenungan kita dengan Tuhan, itu luar biasa banyaknya sih, betulnya. Gitu. Ngomong-ngomong, udah berapa lagu, Don, yang kamu pernah ciptain? Wah, itu aku sendiri lupa, tapi kayaknya lebih dari 10 sih. Ya, lebih dari 10 ya. Iya, lebih dari 10. Aku ada di Spotify dan di Apple Music. Jadi cek di sana aja dari tahun 20 ya, dari tahun 2020 itu ada beberapa sih. Kadang banyak, kadang enggak gitu. Ini yang udah aku ciptakan tapi belum aku rilis juga banyak juga Ya, gitu. oke. Gitu. Jadi kita ntar ngitung sendiri ya. Search Iya, search betul. Doni Ferdian di Spotify. Nanti teman-teman bisa hitung berapa lagu yang sudah dia ciptakan ya. Betul. Kayak gitu. Iya. Kamu ada lagu Bapa Kami, ada Salam Maria ya, dan aku Iya. aku merinding sih yang denger lagu Salam Maria, karena kan itu istimewa sama Eyang Putri ya, Iya, pakai itu. bahasa Jawa lagi pas Betul. dia Betul. rekaman asli dia berdoa gitu. That's Iya. amazing. Luar biasa. Itu lagu, terutama lagu yang itu lagu yang menurut saya paling susah saya ciptakan, karena sebetulnya setelah saya bikin lagu Salam Maria yang bahasa Indonesia yang saya ceritain ketemu di Traffic Light itu kan tahun 2017. Sejak saat itu aku tuh udah pengen bikin lagu Salam Maria bahasa Jawa, kemudian bahasa Inggris. Tetapi ketika bikin lagu bahasa Jawa itu sebetulnya nggak semudah orang mentranslate Salam Maria dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kemudian dinyanyikan. Nggak semudah itu, karena aku memahami bahwa ini pemahaman yang aku dapat dari, ya aku berinteraksi dengan seniman-seniman musik ya, bahwa setiap kata itu punya rujukan nada tersendiri gitu. Itu pengertian yang memang agak susah untuk aku pahami juga, tapi
kadang-kadang mikir iya juga gitu. Misalnya kayak kalau kayak sembah bekti kawulo itu kan Salam Maria kan. Itu setiap nadanya itu tarik ulur sekian lama gitu. Kemudian suatu saat aku minta sama tanteku yang tinggal satu rumah sama eyangku untuk membuat rekaman doa Salam Maria yang eyang yang mendoakan. Maka jadilah rekaman itu. Jadi rekaman suaranya eyang berdoa Salam Maria itu rekaman lama sebetulnya. Nah, suatu saat tahun lalu 2023 eyang itu kritis. Di situ aku biayaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak Tergesa-gesa. terbangun. Iya, jadi kayak, waduh, waktunya harus sekarang. Jadi aku mikir gitu kan. Waktunya harus sekarang, aku harus bikin lagu sama Maria bahasa Jawa. Nah, di tengah keterpaksaan dan kemepetan itu, akhirnya ya aku percaya Tuhan menunjukkan nada-nada itu kepadaku gitu loh. Puji Tuhan sampai sekarang Eyang masih Sehat. masih ada, masih sugeng bahasa Jawanya. Dan ketika aku bikin lagu itu dan menggarapnya, memang yang paling susah adalah menahan haru sih, karena kecintaan Eyang terhadap Bunda devosi Maria. Bunda Maria pada Salam Maria itu aku jadi saksinya. Makanya ketika aku bikin lagu itu yang paling parah ketika take vokal, kemudian masuk ke suaranya beliau, dan kemudian aku lanjut lagi, itu nggak gampang. Iya, Gitu sih kira-kira. sangat berarti. Gitu. Iya. Mm-mm. Wow. Itu. Jadi kamu belajar nulis lagu tuh benernya dari mana sih, Don? Masa gitu aja? Iya, gitu aja, benar-benar kayak apa ya? Otodidak ya? Ini sih karena iya, jadi kayak apa sih namanya? Aku terbiasa menulis sejak lama, sehingga kata-kata yang aku keluarkan itu ya otomatis keluar. Sementara aku dari kecil juga terbiasa bernyanyi dan eh, kemudian juga terbiasa juga. Tetapi sebetulnya yang kalau aku bisa simpulkan nih dari situ, orang tuaku itu memberikan kebebasan kepadaku luar biasa. Iya. Artinya gini, orang tuaku itu kan backgroundnya juga mereka awalnya beda iman, gitu ya. Mamaku keduanya udah meninggal dunia. Almarhumah mamaku itu Katolik dari lahir, sementara papaku non Katolik. 3 bulan sebelum papa meninggal, akhirnya puji Tuhan, papa juga jadi Katolik. Nah, mungkin karena pernikahan mereka adalah pernikahan campur. Ketika aku kecil, aku tuh tidak diharuskan untuk do anything yang harus sesuai dengan A atau B gitu. Oke. Dan batasnya itu sangat bebas dan bahkan terlalu bebas. Sehingga dari situ aku diajari untuk membebaskan pikiran yang kreatif gitu. Ya teman kamu bisa lihat lah, aku di Instagram bisa sebebas itu. Kadang-kadang orang bilang, ini serius kamu Don gitu, karena emang aku terlalu bebas. Dan itu ditambah lagi dengan aku menjadi pendidikan waktu SMA di De Brito ya, di Jogja itu. Aku diajar untuk bertanggung jawab, bebas saya bertanggung jawab. Ya udah, kemudian pindah ke Australia, udah semakin bebas. Jadi ketika aku membuat lagu itu secara teknisnya, puji Tuhan aku menguasai dari menulis dan bernyanyi sejak kecil. Tapi secara alam kebebasan untuk menuangkan sesuatu itu ya puji Tuhan juga aku ada dari kecil gitu. Jadi bebas, kamu mau bikin chordnya, nada dasarnya apa, kemana, bebas. Mau nggak ada yang dengerin, bebas. Yang penting kamu bikin lagu. Itu yang selalu aku tanamkan dalam hati ya. Sehingga kalau orang bilang lagu kamu banyak, yang dengerin banyak, enggak juga, karena yang suka juga nggak banyak juga. Tapi itu nggak menghalangiku untuk terus berkarya Wah, sih. Gitu mantap. kira-kira. Iya, mantap. Ya, dan thanks buat sharing. Thanks buat sharing. Kayaknya kamu udah terlatih untuk kreatif dan berpikir bebas ya. Iya, Iya. itu. Jadi berpikir kreatif bebas itu. Iya, Betul. iya. Karena kan banyak dari kita, aku juga termasuk, emang benar kata kamu tadi, mungkin kita takut untuk mengekspresikan diri sendiri, takut salah, takut di komen Iya, orang lain ya kan. Dan iya. emang kalau udah pikiran kita mindsetnya seperti itu, agak susah untuk berkreasi. Tapi ya syukur kalau kamu
sudah terbiasa untuk kreatif, dan terutama buat gereja Katolik ya kan, diberkati Ya, dengan orang-orang kreatif seperti kamu, ya, amin, semakin kaya. amin. Iya. Ya, saling mendoakan lah kalau soal itu gitu Iya. ya. Tapi memang ya kayak lagu Bapa Kami misalnya yang aku bikin gitu ya. Itu juga idenya untuk bikin aku bikin lagu Bapa Kami iramanya country folk gitu ya. Itu pun juga ketika aku mau bikin lagu, banyak orang bilang, kamu serius bikin itu? Emang boleh? Emang nggak boleh? Tapi kemudian aku berpikir, ini bukan masalah boleh atau nggak boleh. Masalahnya harus aku keluarkan, harus aku bikin. Masalah diterima atau nggak diterima, nggak masalah. Dan lagu Bapak Kami itu udah pernah aku kirim ke semua komsos se-Indonesia. Nggak ada yang jawab sama Nggak ada yang sekali. jawab. Oke. Maksudnya nggak ada yang Nggak ada jawab? yang jawab sama. Nggak ada yang Nggak ada yang jawab, nggak ada yang reply. Ada satu yang reply, itu pun dia bilang, Mas tinggal di Sydney ya? Iya, bulan depan saya mau ke sini, kita jalan-jalan ya. Gitu. Tapi buat aku nggak masalah gitu. Ya karena itu tadi ya, karena aku berpikir bukan bagaimana orang mengkonsumsi laguku, tapi bagaimana aku harus mengeluarkan pikiran sih. Jadi itu yang harus aku lakukan gitu. Berkaryanya buat Tuhan lah ya, bukan untuk Amin, iya, amin. Apa, Semoga memang seperti dinilai itu. untuk orang. Iya. Tapi itu lagu kamu pernah bawakan di gereja kan ya? Di misa ya? Pernah untuk beberapa kayak kayak lagu-laguku kayak yang apa ya, misalnya kayak yang terbaru Lebih Dari Bintang, kemudian yang Aku di Dalammu itu aku pernah bawain di misa gitu. Dan beberapa lagu juga pernah dibawakan juga sebetulnya di gereja-gereja di Indonesia. Kayak aku pernah bikin Salam Yusuf waktu yang tahun 2021 ya kalau nggak salah. Itu kan tahun Santo Yusuf kan. Ya. Pope Francis kan. Nah, aku bikin lagu Salam Yusuf dan lagu itu sempat dibawakan di beberapa gereja juga di Indonesia. Terus lagu yang Trisembah Bekti yang dikali sama Maria sama Eyangku itu aku merasa terharu banget sih karena lagu itu dinyanyikan di gereja di mana aku dibaptis, yaitu di gereja Klaten oleh temenku gitu. Itu aku waktu dikirimin lagu itu aku nangis karena itu kayak laguku udah pulang ke rumahnya ke gereja Maria Assumpta Klaten. Itu sih, itu luar biasa. Ya pengalaman-pengalaman seperti ini yang bikin aku tuh merasa tetap pengen untuk terus bikin ya, gitu sih. Iya, benar. Jadi lagu yang terbaru apa nih, Don? Itu Lebih Dari Bintang. Itu memang lagu rohani juga. Itu aku rilis bulan apa sih? Bulan Juli yang lalu ya. Jadi lagu itu sebetulnya menurutku itu adalah salah satu lagu yang paling dalam sih karena secara lirik lagu itu udah aku ciptakan cukup lama sebetulnya. Jadi aku nulis liriknya itu udah cukup lama sebelum aku menemukan lagunya. Lagunya tentang hubunganku dengan Tuhan selama aku hidup sampai di titik ini ya. Aku tuh kan ya dari backgroundku yang adalah orang yang dibesarkan dengan semangat kebebasan, bebas untuk memilih apapun tanpa batasan. Itu yang kadang-kadang aku pikir kok dulu berani banget ya papa mamaku itu apapun itu membuat aku itu dalam berinteraksi dengan Tuhan itu juga tidak selurus orang-orang yang ada di sekelilingku gitu ya. Misalnya kayak ada orang berpikir bahwa tentang Tuhan itu ya harus berdoa, harus ke gereja terus. Tapi aku pernah ada dalam fase di mana kenapa aku harus ke gereja? Aku nggak mau ke gereja. Itu pernah terjadi dalam hidupku waktu aku masih SMA gitu. Kemudian pernah juga aku jatuh gitu ya, ke kondisi ekonomi papa mama jatuh tahun 97 dan kemudian aku ditinggalkan oleh begitu banyak teman. Aku marah kepada Tuhan. Kemudian ketika aku bangkit lagi karena puji Tuhan otakku juga cukup encer gitu ya. Aku mulai bekerja, dapat pekerjaan dan aku dibandingkan dengan anak-anak usiaku waktu itu apa yang gue dapat itu jauh dari mereka. Kesombongan rohani itu luar biasa. Jadi kayak nih aku bisa, kalian nggak bisa. Tuhan cukup hari Minggu saja seperti itu. Tapi ya itu selalu ada on and off hingga kemudian aku kan hidup baru dalam roh ya. Aku diajak oleh
mantan pacar yang sekarang adalah istriku sendiri, temannya Puspa dan Eca, untuk ikut retret di Tumpang. Ketika aku ikut retret di Tumpang pun juga aku masih dalam kesombongan yang luar biasa karena aku baru aja bikin perusahaan waktu itu. Bayangkan anak umur 23 tahun dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, papa mamaku itu kan dari ekonomi menengah ke bawah. Tapi bisa bikin perusahaan, sombongku tuh nggak karuan. Tapi kemudian di titik itu ya, di titik di mana aku mulai bertobat itu, aku ditunjukkan bahwa kamu itu boleh badung, kamu boleh sebebas apapun yang pernah kamu lakukan, tapi pada akhirnya kamu nggak pernah bisa lepas dari kasih yang aku berikan kepadamu. Di titik itu, kemudian aku merasa bahwa aku nggak bisa berjanji untuk jadi lebih baik, tapi aku berjanji bahwa mulai sekarang aku akan lebih mendengarkan suaramu daripada mendengarkan kesombonganku sendiri. Yes. Dan puji Tuhan sih, sejak aku mengalami pertobatan itu jadi titik balik hidupku untuk jadi lebih baik. Gitu. Jadi aku tetap waktu itu aku masih merokok misalnya. Bukannya aku ngejudge bahwa yang merokok itu nggak baik ya, tapi lebih pada kelekatan yang aku alami waktu itu dan kelekatan-kelekatan di hal-hal yang lain seperti dosa pornografi segala macam. Waktu itu melekat, tapi kemudian ya itu Tuhan itu membereskannya satu persatu. Kadang melalui hal yang justru menurutku itu nggak tekstual Alkitabiah. Mungkin aku mikir, kayak contohnya kayak waktu berhenti rokok ya. Aku diminta berhenti rokok berkali-kali sama teman-teman sepelayananku. Doni, kamu harus berhenti rokok. Kamu tuh worship leader. Kamu tuh apa namanya bawain firman. Kamu harus berhenti rokok. Anak tubuhmu baik Allah. Dikatain berkali-kali seperti itu, aku selalu bilang, enggak. Tuhan menerimaku apa adanya. Selalu seperti itu. Tapi hingga suatu saat, suatu malam, bukan lewat firman Tuhan, tapi lewat telepon seorang tanteku, adiknya mama. Dia bilang, Don, aku kena kanker. Langsung aku berhenti merokok saat itu juga. Tanggal 14 Oktober 2005 itu rokokku terakhir. Habis itu aku gak ngerokok lagi sampai sekarang. Kalau dilihat-lihat hal seperti itu tuh, kayak aku ngeliat kayak caranya Tuhan untuk mengingatkanku melalui cara-cara yang aku lebih bisa make sense gitu. Bukan cara-cara yang lurus-lurus yang aku lihat ada di diri teman-temanku. Aku ngomong gini bukannya aku bangga, tapi kadang juga aku ngerasa prihatin gitu loh. Berarti Tuhan tuh bekerja keras untuk bisa mempertobatkanku gitu. Karena melalui cara-cara yang biasa aku nggak mempan gitu sih. Nah, laguku di Lebih Dari Bintang ini itu mengekspresikan semua itu gitu ya. Kayak aku kan bilang di situ aku pernah terjatuh dan ingin apa namanya ingin meninggalkan diri Tuhan gitu. Tapi ya Tuhan itu nggak pernah mengacuhkanku walaupun aku berusaha menjauh, dia itu selalu menjagaku gitu loh. Dan sebenarnya yang paling menohok itu ada di bait yang setelah refrain karena itu benar-benar literally itu adalah yang aku katakan loh sama Tuhan. Aku baca ini, aku bilang ini, aku pernah kecewa atas keputusan Tuhan bagiku. Karena dulu aku percaya aku harus jadi yang utama. That's so me, man. You know, like sangat sombong kayak aku harus yang utama, Tuhan nggak boleh orang lain gitu. Tapi ya itu aku berusaha untuk sombong makin sombong, tapi itu Tuhan tuh kayak menunjukkan kepadaku, aku yang punya kamu. Di titik itu tuh, sorry. Iya, di titik itu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku harus ikut dia terus. Jadi itu sih, itu di bait yang setelah refrain itu adalah sebetulnya inti dari lagu itu. Tuhan Karena kan, karena waktu aku habis bertobat pun, itu kan hidupku nggak kemudian jadi baik secara duniawi ya. Jadi pergumulan yang adult untuk selalu keep up, untuk selalu up to date, untuk selalu yang paling bagus lah. Ya pengalaman pribadi ya, karena aku ada di keluarga yang nggak ada di kalangan berada, jadi aku selalu membuktikan diri pada aku harus begitu. Nah, kebiasaan itu membuat berpikir bahwa aku harus menang, aku harus menang, aku harus menang. Competitiveness-nya very high. Dan itu yang tahun 2007 aku jatuh lagi. Sangat dalam jatuhnya.
Dan di situ aku kecewa. Ya, bait ini itu Hmm. bicara tentang Kejadian 2:27. Aku nggak bisa open terus terang. Iya, kasih Iya. tahu. Tapi apa yang di waktu itu benar-benar kayak, kenapa Tuhan? Kenapa aku dijatuhkan lagi? Padahal aku pikir aku nih, bukan yang lain, tapi aku gitu. Tapi ya itulah. Kadang-kadang Tuhan butuh aku untuk udah Tuhan kendorin dikit, cuman supaya aku bisa ngelihat, oh iya emang kamu di atas, emang Tuhan yang terutama. Iya kan, 10 perintah Itu, Allah ya, 10 perintah Allah. iya, itu. Luar Jadi biasa. ya inilah saya, not very easy to be managed, but I know for sure at the end of the day, my goal ya tetap my God. Yes. Ya, Gitu sih, Gus. luar Jadi biasa. curhat ini. I think it's beautiful sharing iman. Kan itu perjalanan iman ya, dan gak ada yang Iya, bisa nyalain, gak ada yang bisa ini, karena ya that's itu gimana Tuhan memanggil setiap kita dengan caranya ya kan, mengasihi. betul. Dia mengasihi kita masing-masing. Mhm. Kayak kamu bilang pakai cara yang lain-lain yang biasa-biasa mungkin nggak Iya, nggak nggak mempan. mempan gitu kan. Tapi itu Iya. membuktikan bahwa satu-satunya pribadi yang mengenal kita itu cuma Tuhan, dan Betul. satu-satunya pribadi yang sangat mengasihi kita di luar apapun ya Tuhan gitu. Dan Iya, bersyukur kita dikasihi begitu rupa sampai kita masih ada sampai sekarang ya. iya. Makanya kalau di refrennya lagu ini kan, Hmm. aku mempersonifikasikan Tuhan itu di atas semuanya, gitu, di atas Bagus semuanya. ya, Yes. Kayak aku bilangnya lebih dari bintang, gitu. Bukannya bintang, tapi lebih dari bintang engkau kutinggikan. Terus lebih dari mentari, engkau kuat menyinari, gitu. Jadi dulu kan selalu mikir kan, ada orang bilang apa namanya Tuhan itu seperti mentari. Terus aku mikir, mentari itu suatu saat akan mati energinya. Tapi apakah Tuhan mati? Enggak, No. Tuhan lebih Yeah. daripada itu. Yes. Makanya aku bilang lebih dari mentari, engkau kuat menyinari, lebih dalam dari samudra, kasih Tuhan dalam hidupku. Jadi dalam banget, sangat dalam, luar biasa. Itu aku udah buktiin, dan kita semua pasti juga ngebuktiin, terserah sadar atau nggak sadar kan. Terus lebih dari pelangi, engkau menghibur. Ya memang Tuhan itu penghiburan dalam hidupku yang on and off, secara ekonomi, secara asmara gitu kan. Itu Tuhan itu benar-benar ya menghibur gitu, dan lebih lapang dari angkasa ya. Tuhan mengampuni gitu loh. Kalau nggak diampuni ya kita nggak di sini. Benar katamu, Gus, gitu. Betul. Benar. Ya. Dan ya Tuh. setiap kali kita ngobrol dengan teman di podcast ini selalu ada kisah yang unik dan berbeda-beda gitu ya. Aku ngerasa sharing kamu itu juga kan suatu revelation, suatu pengungkapan gitu ya. Tuhan berbicara pada kamu ya, dan aku bersyukur bisa dengar ternyata cerita di balik lagumu ini dalam sekali gitu, dari pengalamanmu dengan pengalaman akan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu besar dan lebih dari segalanya itu ya, aku syukur banget sih. Puji Tuhan. Dan apa ya? Stuck down, tersentuh. Thank you. Ya, tapi ada satu lagi juga sih tentang ini ya, kalau aku boleh explore dikit dari lagu Lebih Dari Bintang ini. Jadi saking beratnya liriknya, aku itu berusaha untuk cari nada yang nggak berat gitu. Nah, ini sisi funnya, sisi asiknya dari bermusik adalah, karena lagu-laguku itu biasanya cenderung nadanya itu nggak umum. Ya sekali lagi karena aku punya prinsip kebebasan yang aku anut ya. Jadi aku tuh nggak masalah dari C mau ke G sharp, atau dari G sharp ke D diminished, kalau itu aku membebaskan pikiranku. Tapi khusus untuk lagu ini, aku itu pengen supaya pendengarku itu bisa menerimanya dengan enak.
Nah, waktu aku bikin lagu ini, aku tuh nggak memutuskan untuk nggak mendengarkan lagu-lagu lain selain lagu-lagu yang namanya dangdut koplo. Kalau kamu tahu dangdut koplo itu dangdut Jawa. Aku dengerin lagu-lagunya Denny Caknan, Darboy Gang, sama Didi Hmm. Kempot untuk mendapatkan referensi musik yang gampang ditebak tapi Hmm. asik gitu. Hmm. Makanya lagu-lagu dari Bintang ini sangat pop, nadanya sangat sangat pop, dan kunci-kuncinya apa chordnya juga cuman itu saja. Dan em, apa namanya waktu aku share lagu ini ke komunitas musikku Hmm. yang selama ini aku share, mereka kaget, Hmm. kok jadi murahan kayak gini. Masa? Tapi ketika dia bilang seperti itu, aku bersyukur. Artinya memang ya apa yang aku inginkan tercapai. Memang aku pengen lagu ini jadi Hmm. ringan, bukan Hmm. murahan, tapi ringan dan Hmm. gampang diingat gitu. Hmm. Satu-satunya hal yang aku agak bukan menyesal ya, tapi kalau kalau waktu boleh diulang tuh aku akan ubah itu adalah temponya gitu. Hmm. Jadi teman-temanku persekutuan doa waktu aku masih di Jogja, mereka suka lagu ini dan mereka bilang, aku bawain di PD ya. Iya. Terus dia bilang, Don, tapi kalau di PD ini dibawain enaknya pas apa ya? Pas pujian kurang ngangkat, pas penyembahan terlalu Hmm. cepat gitu. Hmm. Aku bilang, aduh iya bener juga. Akhirnya aku bilang, ya udah deh waktu persembahan aja deh. Jadi setelah Hmm. semuanya oke, baru nyanyi lagu ini Hmm. pas Ya. persembahan gitu. Jadi Hmm. itu sih satu-satunya yang kayak, wah aku mau bikin versi slow-nya kalau gitu deh. Hmm. Kalau Gitu. apa? Itu kan sebenarnya ungkapan hati, doamu ke Tuhan. Kamu tadi bilang Betul. salah satu Hmm. liriknya bahkan itu literally kata-katamu ke Tuhan dalam doa pastinya ya. Bukannya Ya, itu lebih lebih ngena gitu kalau kalau nadanya itu slow dan menjiwai, mungkin kalau bisa bikin kamu tiap kali nyanyi nangis gitu untuk teringat em, saking menghayatinya gitu. iya, itu ada cerita lucunya. Jadi saking aku tuh Hmm. sukanya sama Denny Caknan, sama Darboy Gang, aku bahkan pengen bikin waktu pertama kali muncul itu aku pengen bikin sebagai dangdut koplo. Jadi pakai lagu dangdut gitu. Nah, em, tapi kemudian aku nggak dapat orang yang bisa ngerjain lagu itu. Terus aku kenalan sama orang. Jadi lagu ini aku masih ngasih kredit sih sama orang Hmm. namanya Ari Amnan. Ari Hmm. Amnan itu non Katolik, dia Hmm. tinggal di Ngawi di Jawa Hmm. Timur. Hmm. Jadi Denny Caknan itu aslinya juga Ngawi. Waktu aku ngontak Hmm. dia, aku pikir nih anak bisa bikin lagu dangdut koplo. Terus waktu aku kasihin ke dia, lagunya ternyata mah jadi lagu rock, kayak slow rock seperti ini. Hmm. Nah, eh, karena referensinya dia tentu bukan lagu gereja, Hmm. dia mikirnya lagunya ya lebih slow dari ini, tapi aku bilang jangan dibikin keras. Tapi memang Hmm. aku lagi berencana nih, Hmm. berencana mau bikin versi slow-nya. Jadi Hmm. kayak aku pengen bikin versi slow untuk lagu Lebih Dari Bintang ini karena yaitu supaya bisa memfasilitasi eh, untuk teman-teman di persekutuan doa. Mungkin ini juga panggilan untuk aku sih. Mungkin karena aku lama nggak ke PD ya, jadi aku lupa Betul, PD ya, harusnya seperti maybe, apa. ya, ya, ya. Please come back. Amin. Loh, aku kan nggak pernah kemana-mana. Ya ntar kalau lagu yang versi slow udah jadi dimainkan di PD. Iya, atau Ya. anak-anak teman-teman Epifani mau bikin versi slow-nya, kita oke-oke. Oh gitu. Iya, aku Wah, aku wah. aku kebayangin sih bikin versi piano Hmm. gitu kayaknya bagus ya. Nantilah aku bikin. Iya. Gitu. Wah, Don, tapi kalau kita bikin versi slownya mesti bayar royalti ke kamu ntar. Enggak dong. Enggak ada royalti-royaltian. Oh, enggak ada. Aku dapat gratis dari Tuhan. Oh, iya. Luar Masa biasa. aku narikin tarif sih? Dari tarif gantian bisa pusing. Waduh, kayaknya teman-teman Sorry. udah kepengen denger dong dari penyanyi aslinya, bukan Spotify gitu. Nyanyi dong, Don. Ambil gitar gitu, Waduh, terus nyanyi. Waduh. Ini ini biar ada wah, teasernya ambil gitu. gitar ya. Jadi teman-teman pendengar Oke. podcast hari ini makin Ini di penasaran luar gitu. rencana ini. Ini Sebelum Di luar sebelum rencana. follow Doni Ferdian di Spotify kayak apa sih gitu, ya kan? ini Puspa ya, Don. Kalau kamu diomelin tetangga karena udah mau midnight, ini bukan salahku loh. Nggak kedengeran dan Nada dasarnya aja lupa. Kedengeran nggak soal gitarnya? Enggak masuk. kurang.
Oke, yang penting ini dah. 1, 2, 3. Lebih dari bintang, engkau ku tinggikan. Lebih dari mentari, engkau kuat menyinari. Lebih dalam dari samudra. Kasih-Mu Bapa di dalam hidupku. Lebih dari pelangi, engkau menghiburku. Lebih lapang dari angkasa, kau ampuni dosaku. Dengan nafas dan hidupku, ku ingin menyembah-Mu selamanya. Udah. Yeah. Thank you. Luar biasa. Sama-sama. Yeah. Aduh. Ya, Nggak thank you. siap padahal. Yang dadakan itu good. lebih asik toh. Iya, asik. Yoi. Thank you. Asik lagi kalau diundang kayak Bifani ya, Iya. penyanyi. Thank you banget Don, udah ngeluangin waktunya ya malam-malam gini dan udah share a bit about yourself, your story. Aku rasa itu yang pengen kita sampaikan di podcast ini gitu ya, sharing-sharing dan kisah-kisah gitu orang-orang Katolik yang mengalami perjuangan hidup tapi juga berjuang untuk tetap beriman dan bahkan melayani dan memberkati orang lain. Jadi thank you banget buat your story. Nah biasanya di akhir podcast ini kita tutup dengan doa. Kita doa sama-sama ya. Kita juga doain kamu dan Amin. anak-anakmu, Istrinya keluarga, ya juga untuk confirmation anak baptis kami yang akan Iya ya, tanggal 12 ya. Thank you loh. Yang sebentar lagi ya kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan malam ini. Kami bisa ngobrol dengan Doni, sahabat kami, Godfather untuk anak kami dan teman seiman. Terima kasih kau udah berkata-kata, kau sudah mengubah hidup Doni dan lewat pengubahan itu kau juga membagikan pribadimu lewat Doni dan lewat karya-karya Doni yang menyampaikan betapa besarnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengar sharing ini dan boleh mendengar lagu-lagu, boleh mendengar buah pikiran dan kreativitasnya. Terima kasih untuk semua karya Doni itu. Saat ini kami berdoa untuk Doni, untuk Joyce dan untuk keluarganya. Kami berdoa supaya Kau terus hadir dalam hidup dan keluarganya, ya Tuhan Yesus. Terutama untuk Joyce yang lagi sakit, mohon supaya Kau sembuhkan dan pulihkan. Untuk Elo, anak baptis kami yang akan menerima sakramen Krisma, juga mohon Roh Kudus Kau turun atas dia dan Kau beri dia karunia Roh Kudus. Saat ini kami serahkan hidup Doni dan hidup kami semua ya Tuhan, keluarga-keluarga Katolik yang berjuang di dunia ini. Semoga boleh menyenangkan hati-Mu. Sertailah kami selalu dari sekarang sampai akhir zaman nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.